Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Islam Fisabilillah akan membahas kisah keluarnya umat Nabi Muhammad dari dalam neraka. Tanpa berlama-lama kita langsung saja ke kisahnya. Umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyeru di dalam neraka jahanam. Ya Hanan, wahai Zat yang Maha Pengasih. Ya Manan, wahai Zat yang Maha Memberi selama 1000 tahun. Ya Qayyum, wahai Zat yang Maha Berdiri selama 1000 tahun. Ya Arhamar Rahimin, wahai Zat yang paling penyayang di antara para penyayang selama 1000 tahun. Tatkala Allah yang Maha Luhur telah memberlakukan hukum dan keputusannya, Ia memerintahkan malaikat Jibril alaihi salam sembari berkata, "Wahai Jibril, apa yang dilakukan oleh orang-orang yang maksiat dari golongan umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam?" Malaikat Jibril pun menjawab, "Wahai Tuhanku, Engkau lebih mengetahui keadaan mereka daripada aku." Lalu Allah berkata, "Pergilah dan lihatlah bagaimana keadaan mereka." Jibril pun pergi menemui malaikat Malik, dan ia berada di atas sebuah mimbar api di tengah-tengah neraka jahanam. Tatkala malaikat Malik melihat malaikat Jibril, ia pun berdiri. Sebagai bentuk mengagungkan malaikat Jibril, malaikat Malik pun bertanya, "Wahai malaikat Jibril, apa yang membuatmu memasuki tempat ini?" Lalu malaikat Jibril menjawab, "Apa yang telah kamu perbuat pada orang-orang yang maksiat dari golongan umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam?" Malaikat Malik menjawab, "Alangkah buruknya keadaan dan sempitnya tempat mereka. Api neraka telah membakar jasad-jasad mereka. Api neraka telah memakan daging-daging mereka dan tersisa wajah dan hati mereka, yang memancarkan cahaya keimanan mereka." Jibril pun berkata, "Angkatlah, bukalah hijab atau penghalang sehingga aku melihat mereka." Lalu malaikat Malik memerintahkan para malaikat penjaga neraka, lalu diangkatlah hijab dari mereka. Tatkala mereka memandang malaikat Jibril dan melihatnya sebagai sebaik-baik makhluk, maka mereka mengetahui bahwa ia bukanlah tergolong malaikat siksa. Mereka pun berkata, "Siapakah hamba ini yang mana tidaklah datang seorang pun yang lebih baik-baik daripadanya?" Malaikat Malik pun menjawab, "Ini adalah malaikat Jibril yang telah mendatangi Nabi Muhammad dengan membawa wahyu." Tatkala mereka mendengar sebutan nama Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka semua menjerit sambil menangis dan mereka berkata, "Wahai malaikat Jibril, sampaikanlah salam kepada Nabi Muhammad dari kami, dan kabarkanlah kepada beliau tentang buruknya keadaan kami. Kami telah dilupakan, dan kami telah ditinggalkan di dalam neraka." Malaikat Jibril pun pergi sampai ia sampai ke hadapan Allah yang Maha Luhur. Allah Maha Luhur pun berkata, "Bagaimana kamu melihat umat Nabi Muhammad?" Malaikat Jibril pun menjawab, "Alangkah buruk keadaan dan sempitnya tempat mereka." Lalu Allah berkata, "Apakah mereka meminta sesuatu?" Malaikat Jibril pun menjawab, "Ya wahai Tuhanku, mereka meminta agar aku menyampaikan salam kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengabarkan tentang buruknya keadaan mereka." Allah pun berkata, "Pergilah dan sampaikan salam itu." Malaikat Jibril alaihi salam pun pergi menemui Nabi Muhammad dalam keadaan menangis, sedangkan Nabi Muhammad di dalam surga berada di bawah pohon tuba, di dalam tenda yang terbuat dari dur atau mutiara putih. Tenda itu memiliki 4000 pintu. Setiap pintu terdapat 2 daun pintu. 1 daun pintu dari emas dan 1 daun pintu dari perak putih. "Apa yang membuatmu menangis wahai saudaraku, wahai malaikat Jibril?" Malaikat Jibril menjawab, "Wahai Nabi Muhammad, jika kamu melihat apa yang aku lihat maka pasti kamu akan menangis lebih keras daripada tangisanku. Aku telah mendatangi orang-orang yang maksiat dari umatmu, yaitu orang-orang yang disiksa. Mereka menitipkan salam kepadamu. Mereka mengatakan, alangkah buruknya keadaan dan sempitnya tempat kami. Dan mereka menjerit meminta tolong wahai Nabi Muhammadku." Kemudian malaikat Jibril berkata, "Dengarlah jeritan mereka." Mereka mengatakan, "Wahai Nabi Muhammadku." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun mendengar mereka, lalu beliau berkata, "Kusambut panggilan kalian, kusambut panggilan kalian wahai umatku." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun berdiri sembari menangis, lalu mendatangi aras. Sedangkan para nabi ada di belakang beliau. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjungkur bersujud, lalu memuji-muji kepada Allah yang Maha Luhur, dengan pujian yang mana tidak seorang pun yang memuji seperti beliau. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun berkata, "Nabi Muhammad, angkatlah kepalamu, mintalah maka kamu akan diberi, mintalah syafaat maka kamu akan diberi izin untuk memberi syafaat." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun berkata, "Wahai Tuhanku, orang-orang celaka dan golongan umatku telah berlaku keputusanmu dan hukum perintahmu di dalam perkara mereka, dan aku berdiri untuk mereka. Maka berilah aku syafaat di dalam perkara mereka."
Allah yang Maha Luhur pun menjawab, "Aku telah memberikanmu syafaat di dalam perkara mereka." Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang bersama para nabi untuk mengeluarkan orang yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun pergi ke neraka jahanam. Tatkala malaikat Malik melihat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ia berdiri untuk mengagungkan beliau. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun bertanya kepada malaikat Malik, "Bagaimana keadaan umatku yang celaka?" Ia pun menjawab, "Alangkah buruknya mereka dan sempitnya tempat mereka." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun berkata, "Bukalah pintu itu neraka jahanam, dan angkatlah tangga itu." Tatkala penghuni neraka atau umat melihat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka mereka semua menjerit, "Wahai Nabi Muhammadku, api neraka telah membakar kulit-kulit dan daging-daging kami. Kami telah ditinggalkan dan dilupakan di dalam neraka." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun menyampaikan alasannya kepada mereka, "Karena sesungguhnya aku tidak mengetahui keadaan kalian." Mereka semua pun dikeluarkan dari neraka jahanam, dan mereka telah menjadi arang. Api neraka telah memakan mereka. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun pergi membawa mereka menuju sebuah sungai yang berada di sekitar Aras. Sungai itu dinamakan Nahrul Hayat, sungai kehidupan. Mereka pun dimandikan di dalam sana lalu keluar dalam keadaan muda, tanpa bulu, tanpa jenggot, lagi bercelak mata, seolah wajah-wajah mereka seperti bulan. Tertulis pula di atas kening mereka ini adalah orang-orang yang dibebaskan Allah yang Maha Pengasih dari dalam neraka. Mereka pun memasuki surga, lalu mereka merasa dikucilkan di dalam surga. Mereka pun memohon kepada Allah untuk menghapus tulisan itu dari mereka, lalu Allah pun menghapusnya dari mereka. Lalu tatkala penghuni neraka atau orang kafir melihat bahwa orang-orang Islam telah dikeluarkan dari dalam neraka, mereka berkata, "Andai kami adalah orang-orang Islam dan kami dikeluarkan dari neraka." Itu adalah firman Allah yang Maha Luhur. Orang-orang kafir itu seringkali nanti di akhirat menginginkan kiranya mereka dahulu di dunia menjadi orang-orang Muslim. Diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa sesungguhnya beliau bersabda, "Akan didatangkan maut atau makhluk bernama maut, atau kematian di hari kiamat seperti domba yang sangat garang." Lalu dikatakan, "Wahai penghuni neraka, apakah kalian mengerti domba garang ini?" Mereka pun menjawab, "Iya." Lalu mereka melihat dan mengetahui bahwa domba garang itu adalah maut atau kematian. Dan dikatakan lagi, "Wahai penghuni neraka, apakah kalian mengerti domba garang ini?" Mereka pun menjawab, "Iya." Lalu maut disembelih di antara surga dan neraka, kemudian dikatakan, "Wahai penghuni neraka, selamanya dan tidak ada kematian di dalam neraka. Wahai penghuni neraka, selamanya dan tidak ada kematian di dalam neraka." Demikian itu adalah firman Allah yang Maha Luhur. Dan berilah mereka peringatan tentang hari penyesalan, yaitu ketika segala perkara telah dihapus, yaitu ketika segala perkara telah diputus, dan mereka dalam kelalaian, dan mereka tidak pula beriman. Quran Surat Maryam ayat 39. Di dalam kabar tatkala neraka jahanam didatangkan, maka terdengarlah jeritan, lalu setiap umat berlutut di atas lutut mereka karena takut dan bingung, dan itu adalah firman Allah yang Maha Luhur. Dan pada hari itu, kamu lihat tiap-tiap umat berlutut, tiap-tiap umat dipanggil untuk melihat buku catatan amalnya. Pada hari itu kamu diberi balasan terhadap apa yang telah kamu kerjakan. Quran Surat Jatsiyah ayat 28. Lalu tatkala mereka melihat neraka dan mendengarkan jeritannya, sebagaimana Allah yang Maha Luhur berfirman, apabila neraka itu melihat mereka dari tempat yang jauh, mereka mendengar kegeramannya dan suaranya. Quran Surat Al-Furqan ayat 12. Dari perjalanan 500 tahun maka setiap orang mengatakan, "Diriku, diriku," bahkan sampai Nabi Ibrahim alaihi salam, Nabi Musa alaihi salam, kecuali Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau mengatakan, "Umatku, umatku." Tatkala neraka jahanam telah didekatkan maka beliau berkata, "Wahai api neraka, demi hak orang-orang yang salat, demi hak orang-orang yang bersedekah, demi hak orang-orang yang khusyuk, dan demi hak orang-orang yang sabar, maka kembalilah." Namun api neraka tidaklah kembali. Lalu malaikat Jibril alaihi salam berkata kepada neraka jahanam, "Demi hak orang-orang yang bertobat, air mata dan tangisan mereka atas dosa-dosa, maka kembalilah." Lalu api neraka pun kembali. Lalu didatangkanlah air mata orang-orang yang maksiat, kemudian disiramkan ke api neraka. Maka matilah api neraka itu sehingga ia menjadi seperti api dunia yang mati sebab air dan debu. Di dalam kabar, tatkala para makhluk dikumpulkan di dalam masa, dan didatangkan neraka jahanam kepada mereka dalam keadaan terbuka pintu-pintunya,
Api neraka pun mengelilingi penghuni mahsyar dari sisi depan, sisi kanan, dan sisi kiri mereka. Mereka pun memohon pertolongan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kepada malaikat Jibril alaihi salam. Lalu Allah berkata, "Wahai Nabi Muhammad, janganlah takut, kibaskan debu kepalamu." Beliau pun mengibaskan. Lalu Allah menjadikan debu kepala beliau sebagai mendung hujan yang berhenti di atas kepala orang-orang mukmin. Lalu Allah berkata, "Wahai Nabi Muhammad, kibaskanlah debu jenggotmu." Beliau pun mengibaskan. Lalu Allah menjadikan debu jenggot beliau sebagai tutup atau penghalang di antara mereka dan di antara api neraka. Kemudian Allah memerintahkan beliau untuk mengibaskan debu dari tubuh beliau. Beliau pun mengibaskan. Lalu Allah yang maha luhur menjadikan debu dari tubuh beliau sebagai karpet atau hamparan di bawah telapak kaki mereka, dan mencegah mereka dari api neraka. Lantaran berkah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Telah datang di dalam kabar didatangkan seorang hamba di hari kiamat unggullah amal-amal buruknya melebihi amal-amal baiknya. Malaikat pun diperintahkan membawanya ke dalam neraka. Lalu berkatalah sehelai bulu dari bulu-bulu kedua matanya, dan bulu itu mengatakan, "Wahai Tuhanku, sesungguhnya Rasulmu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dimanapun mata yang menangis karena takut kepada Allah yang maha luhur, maka ia mengharamkan pada neraka. Maka sesungguhnya aku pernah menangis karena takut kepadamu, maka selamatkanlah aku dari neraka." Lalu Allah yang maha luhur mengampuni hamba itu dan menyelamatkannya dari neraka, sebab berkat tangisnya karena takut kepada Allah di dunia. Kemudian menyerulah zat yang menyeru, "Fulan bin Fulan telah selamat sebab berkah sehelai bulu." Wallahu a'lam bisawab. Alhamdulillah saudara seiman, semoga kisah ini dapat menambah ilmu dan menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.